Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi mempresentasikan mengenai materi evaluasi sumber daya lahan. Yang mana ini tuh ada di mata kuliah semester 4 perencanaan wilayah dan kota. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahmadila Safitri, NIM 1919 1050 1011, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan mengenai materi geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamik, yang mana terdapat pada mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Namun sebelumnya, saya juga akan membahas secara utuh mengenai pengaruh geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamik terhadap perencanaan tata ruang. Di sini ada table of content yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada materi, yang mana materi ini menjelaskan mengenai geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamik yang sudah tadi saya sebutkan. Terus yang kedua ada kebijakan perundangan, yang mana hal ini akan membahas mengenai kebijakan dapat di dalam studi kasus yang akan saya angkat. Kemudian yang ketiga ada studi kasus, yaitu menjelaskan studi kasus yang akan dikaji dan dianalisis. Pada materi pertama terdapat hidrologi. Geohidrologi adalah ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanah atau groundwater. Tanah adalah air yang berasal dari hujan yang tersimpan pada rongga-rongga batuan atau tanah pada rongga jenuh yang bergerak. Rongga jenuh tersebut disebut juga sebagai satur zone. Kemudian pada selanjutnya terdapat kondisi geohidrologi, yang mana kondisi geohidrologi ini termasuk hidrologi permukaan, terus kemudian hidrologi mempengaruhi penggunaan lahan, perencanaan, pemilihan lokasi, dan juga biaya. Dan juga daya tahan dan bahkan keamanan struktur teknik. Terus di selanjutnya terdapat materi mengenai geomorfologi, yang mana geomorfologi ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari 3 kata, yaitu geo, morfo, dan logos. Yang mana geo itu artinya bumi, morf itu artinya bentuk, dan logos yang artinya adalah ilmu. Sehingga dapat dikatakan geomorfologi itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi serta proses yang berlangsung terhadap permukaan bumi sejak bumi itu terbentuk. Nah, geomorfologi ini juga tidak ada batasannya karena pada dasarnya bumi itu mengalami perubahan bentuk dari waktu ke waktu dengan seiring dengan perkembangan teknologinya. Kemudian ada kondisi geomorfologinya. Nah, evaluasi kondisi geomorfologi ini lebih lanjut terhadap topografi permukaan dan dapat memberikan dasar untuk penjelasan mengenai 1. Hubungan antar kondisi permukaan dan geologi, 2. Asal, usia, dan kembangan geografis elemen geomorfologi individu, 3. Pengaruh kondisi geomorfologi pada proses hidrologi dan geodinamik. Yang keempat, perkembangan geomorfologi yang akan datang dengan fitur seperti erosi di tepi sungai dan lain sebagainya. Next ada geodinamika.
Nah, geodinamika ini juga berasal dari kata itu dinamika, yang mana dapat berubah. Geodinamika ini merupakan cabang ilmu geofisika yang menjelaskan mengenai dinamika bumi. Ilmu matematika, fisika, dan kimia itu digunakan dalam geodinamika untuk memahami arus konveksi yang ada, di mana berguna untuk memahami fenomena geologi seperti pemekaran samudra, pembentukan pegunungan, gunung api, patahan, dan banyak lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kebijakan perundangan. Nah, kebijakan perundangan ini digunakan untuk studi kasus yang akan saya bahas di slide-slide selanjutnya. Ada kebijakan pertama, yaitu membahas mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola laut yang berada di wilayahnya. Terus, yang kedua ada Permendagri nomor 141 tahun 2017 mengenai tentang penegasan batas daerah yang membahas mengenai garis batasan laut ditentukan dari titik-titik dasar yang diukur dari garis pantai. Maka dari itu, garis pantai memegang peranan penting dalam melakukan penetapan dan penegasan batasan pengelolaan wilayah laut. Kemudian ada yang ketiga, yaitu Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara di Jakarta. Nah, selanjutnya ini udah memasuki studi kasus. Pertama ada gambaran umum. Gambaran umum ini lokasi Pantai Marina sendiri terdapat di Jakarta, yang mana Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan seluas 661,52 km persegi dan lautan seluas 6.977,5 km persegi, serta tercatat kurang lebih 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasinya, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 kota madya dan 1 kabupaten administrasi, yaitu yang pertama terdapat Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km persegi, Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km persegi, Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km persegi, dan Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km persegi, dan Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km persegi. Dan tidak lupa ada juga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai Pantai Marincol Jakarta Utara. Sebelum kita masuk kepada studi kasusnya dulu, kita perkenalan dulu. Pantai Marina ini tuh apa sih dan ada di mana? Jadi, Pantai Marina ini tuh terletak tidak jauh dari pusat kota DKI Jakarta dan sesuai dengan rencana induk pengembangan Ancol, yaitu berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara di Jakarta. Nah, reklamasi di Pantai Ancol ini dimaksudkan untuk memperluas wilayah perumahan dan juga bisnis. Berdasarkan data dari Dinas Pertanahan dan Pemetaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai peta pengukuran areal kerja reklamasi pantai di Ancol adalah 625 hektar. Dan selanjutnya garis pantai. Jadi
Apa sih garis pantai? Garis pantai adalah garis batas pertemuan antar daratan dan air laut, di mana posisinya ini tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan juga erosi pantai yang terjadi. Sedangkan pengertian garis pantai menurut WHO yaitu merupakan garis pertemuan antar pantai daratan dan air lautan. Walaupun begitu, secara periodik, permukaan garis pantai ini selalu berubah. Suatu tinggi muka air ini tentu yang tetap harus dipilih untuk menjelaskan posisi garis pantai. Dan selanjutnya ada garis pantai Marina di Ancol. Ini kita udah masuk ke studi kasus, yang mana pada gambar di bawah ini terdapat perubahan garis pantai pada pantai Marina Ancol. Perubahan garis pantai ini dapat terjadi karena faktor yaitu yang disebabkan oleh peristiwa abrasi dan akresi, yaitu penambahan daratan ke lautan. Penambahan daratan ke laut ini juga disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sedimentasi dan juga aktivitas manusia, misal reklamasi dan penambangan. Nah, pada gambar ini tuh, di mana gambar ini tuh terdapat gambar digitasi yang yang mana digitasi ini terdapat perbedaan pada digitasi warna merah itu merupakan digitasi garis pantai pada tahun 2009. Sedangkan pada garis warna kuning kehijauan itu merupakan digitasi garis pantai tahun 2020. Dan tidak lupa juga terdapat penambahan reklamasi pada kedua sisi pantai. Selanjutnya terdapat data mengenai Pantai Marina. Pada tahun 2009 sampai dengan 2019, wilayah Pantai Marina mengalami abrasi seluas 50,485 dan akresi seluas 187,0 dengan akresi. Akresi di wilayah Pantai Marina ini disebabkan oleh penumpukan partikel yang mengendap di sekitar muara sungai. Di Pantai Marina Jakarta sendiri ini merupakan tempat bermuara 13 sungai di wilayah Jakarta. Sehingga besar kemungkinan jika proses akresi ini disebabkan oleh sedimentasi yang terjadi di sekitar muara sungai di Pantai Marina Jakarta. Selain itu juga akresi di wilayah Pantai Marina Jakarta ini disebabkan oleh kegiatan reklamasi. Pada gambar di samping ini terdapat gambar akresi, yang mana pada garis warna merah ini merupakan garis akresi atau garis pantai yang terjadi pada tahun 2009. Sedangkan garis berwarna hijau itu merupakan garis pantai yang terjadi pada tahun 2020. Nah, untuk warna peach-nya sendiri ini merupakan akresi yang terjadi sekitar 10 tahun mendatang, dari 2009 sampai dengan 2019. Nah, wilayah Pantai Marina ini mengalami akresi besar. Akresi yang terjadi di Ancol. Penambahan luas daratan ke lautan diakibatkan oleh proses reklamasi pantai. Sehingga dapat diketahui bahwa 36,43% dari akresi yang terjadi di wilayah Pantai Marina Jakarta disebabkan oleh reklamasi pantai. Sedangkan abrasi yang terjadi di Pantai Marina Jakarta disebabkan oleh arus dan gelombang laut yang mengikis wilayah daratan yang tidak terlindungi oleh tanaman pelindung darat atau mangrove. Nah, selanjutnya ada penambahan reklamasi. Jadi tahun 1984, Pantai Marina ini berbeda sekali dengan pada tahun 2020. Bisa dilihat gambar pada citra kedua foto atau kedua gambar,
yang mana yang sudah dilingkari itu merupakan perbedaan-perbedaan atau perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun. Yang pada gambar pertama itu pada tahun 1984 itu tidak adanya reklamasi, tidak adanya titik garis. Nah, begitu pun dengan yang sisi kiri. Sisi kiri itu pada sebelah kirinya itu juga tidak ada tambahan reklamasi. Nah, tapi perubahan-perubahan dan penambahan reklamasi itu terjadi seiring berjalannya waktu. Dan juga pada posisi itu terdapat tambahan-tambahan garis pantai yang mana terlihat sekali di citra pada tahun 2020 sangat berbeda dengan tahun 1984. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan juga di-share, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.